Aku bukan untukmu. Chapter 39. Prasangka buruk. Reno yang merasa tenggorokannya sangat kering, beranjak dari tempat duduknya hendak pergi ke dapur. Di ruang tengah, ia melihat Romi yang duduk sendirian. Reno yang sudah kehausan mengabaikan. Setelah minum dan merasa lega, ia hendak kembali ke kamar. Dan ia melihat Romi yang masih duduk sendirian. Reno pun menghampiri adiknya itu. "Mama kemana?" tanyanya sambil duduk di sebelah Romi. "Buka pintu, Mama bilang ada tamu." "Tamu? Siapa?" batin Reno. Karena penasaran, Reno pun pergi berniat ingin mengetahui siapa yang bertamu malam-malam. Namun sesampainya di sana, Reno dibuat terkejut melihat Anita yang terduduk di lantai sambil menangis. Dengan sedikit berlari, Reno pun menghampiri ibunya itu. Reno berjongkok di samping Anita sambil merangkul punggungnya seraya bertanya, "Mama kenapa?" Namun Anita tak menjawab. Tak mendapat jawaban dari Anita, Reno pun bertanya pada Tarmin, "Pak, ada apa ini? Kenapa mama saya menangis?" "Pak Herlan kecelakaan, Nak Reno. Dia... Kenapa dia?" "Dia meninggal di tempat karena terlindas." Mendengar jawaban Tarmin, Reno langsung terbelalak dibuatnya. "Di mana kecelakaannya, Pak?" tanya Reno masih dengan keterkejutannya. "Dekat warung kopi saya, Nak Reno," jawab Tarmin. "Ma, Reno ke sana ya," izin Reno. "Mama ikut." Anita bergegas bangkit sambil mengusap air matanya kasar, layaknya anak kecil yang takut ditinggal. Reno yang berjongkok pun langsung berdiri. "Tapi Ma, Romi sendirian nanti." Sebenarnya, Reno tidak ingin Anita ikut. Bukan hanya soal Romi yang sendirian di rumah, melainkan ia takut mental Anita akan terguncang melihat keadaan Herlan yang terlindas. "Tidak, Mama akan titipkan Romi pada Bu Hanum," katanya sambil buru-buru pergi menghampiri Romi yang masih menonton televisi sendirian. Reno hanya bisa mendesah pasrah. "Sayang, sudah dulu ya nontonnya, kita ke rumah Bilal," ajaknya membujuk Romi. Romi tentu saja senang karena ia bisa bermain dengan Bilal. "Asik, main sama Bilal," seru Romi sambil berlari ke arah pintu. Anita mematikan televisi terlebih dahulu sebelum ia menyusul putra bungsunya. "Mama ke rumah Bu Hanum sebentar, titip Romi," ujar Anita sambil berjalan melewati Reno. Reno hanya diam menatap punggung Anita yang semakin menjauh. "Nak Reno, apa Bu Anita lebih baik tidak ikut saja? Takutnya nanti malah histeris melihat keadaan jenazah Pak Herlan." Seperti halnya Reno, Tarmin pun punya kekhawatiran yang sama. "Saya juga inginnya Mama jangan ikut, tapi dia sepertinya sangat ingin pergi ke sana melihat Papa," balas Reno dengan raut sedih. Saat ini, Reno sedang sibuk dengan pikirannya. Meskipun ia membenci Herlan karena telah menyakiti Anita, tapi ia juga sedih dengan kepergian Herlan yang begitu mendadak dan tragis. Ia juga tak tega melihat Anita bersedih. Jika dirinya saja sesedih itu, apalagi Anita, pasti merasakan kesedihan berkali-kali lipat dari kesedihan yang ia rasakan. Dan Romi harus kehilangan ayah di usianya yang masih kecil. Setelah Anita menitipkan Romi ke rumah Bu Hanum, mereka bertiga pun bergegas pergi ke lokasi kejadian. Di sepanjang perjalanan, Anita tampak gelisah. Ia sudah tidak sabar ingin segera sampai di sana dan melihat kondisi Herlan untuk yang terakhir kalinya. Dan setelah menempuh perjalanan kurang dari 30 menit, mereka pun tiba di lokasi kejadian. Terlihat masih banyak sekali orang-orang yang sedang menyaksikan para polisi yang sedang mengevakuasi jenazah Herlan, juga olah TKP. Anita langsung berlari menghampiri polisi setelah Reno memarkirkan motornya di pinggir jalan. "Pak, saya istri korban, saya ingin melihat suami saya." "Mari Bu," polisi itu mendampingi Anita yang ingin melihat jenazah Herlan yang baru saja dipindahkan ke mobil ambulan. Dengan perlahan, polisi itu membuka kain penutup wajah Herlan. Dan seketika itu juga, Anita langsung menangis histeris melihat keadaan wajah dan kepala Herlan yang bentuknya sudah tidak sempurna lagi akibat terlindas. Reno dengan sigap langsung menghampiri Anita, memeluknya, berusaha menenangkan ibunya. "Herlan, kenapa kau pergi seperti ini? Apa yang harus aku katakan pada Romi, Herlan?" "Ma, tenang Ma, ikhlaskan Papa."
Tangisan Anita sungguh menyayat hati Reno. Ia tidak tahu bagaimana caranya menenangkan ibunya yang begitu histeris itu. "Herlan, bangun!" Anita menangis meraung sambil mencengkram tangan Herlan dengan kuat, sampai akhirnya ia terkulai tak sadarkan diri. "Ma, bangun, Ma!" Reno menepuk-nepuk pipi Anita, berharap ibunya itu kembali sadar. Namun sayang, usahanya sia-sia. Reno pun bergegas membawa Anita ke halaman toko di pinggir jalan. Satu orang petugas medis membantu Reno menyadarkan Anita. Inilah yang ditakutkan oleh Reno. Anita tak akan sanggup melihat kondisi Herlan. Sementara Reno sedang panik, di tempat lain Sena baru terbangun dari tidurnya. Saat membuka mata, Sena merasa asing dengan tempat ia berada saat ini. Spontan ia langsung mengubah posisinya menjadi duduk, sambil terus mengedarkan pandangannya dengan hati yang bertanya-tanya. Di mana aku? Ia lalu mengingat terakhir kali ia berada sebelum tidur. Tunggu sebentar, bukannya tadi aku ada di karaoke room bersama Dion? Oh iya, Dion, di mana dia? Kenapa aku ada di sini? Apa jangan-jangan Dion sudah... Ah, tidak! Sena langsung panik dan buru-buru mengintip pakaian dalamnya yang ternyata masih terpasang di tempatnya. Sena menghela napas lega. Namun beberapa detik kemudian, ia terdiam dan memikirkan hal lain. Pakaianku masih terpasang, bukan berarti dia tidak melakukan apa-apa di saat aku tertidur, kan? Ah, tidak, aku harus mencarinya. Di mana dia? Gumamnya panik, marah sambil beringsut turun dari ranjang mencari keberadaan Dion. Sena kemudian melihat siluet seseorang yang tengah berdiri di balkon. Ia pun membawa langkahnya ke sana. "Dion?" panggil Sena. Dion yang mendengar Sena memanggilnya langsung berbalik. "Kau sudah bangun?" Dion tersenyum, berbeda dengan Sena yang tampak tak ramah. "Jelaskan padaku, kenapa kita ada di sini? Apa kau telah berbuat macam-macam di saat aku tertidur tadi?" tanyanya sambil menatap Dion dengan tatapan yang mengintimidasi. Melihat Sena yang begitu marah padanya, Dion tak balik marah meskipun Sena memberikan pertanyaan seperti itu. Pria itu terkekeh, lalu memberikan penjelasan pada Sena. "Tidak, aku tidak berbuat macam-macam padamu. Dari tadi aku di sini menunggumu bangun. Dan kenapa kita ada di sini? Karena kau ketiduran di karaoke room. Karena aku tidak tega membiarkanmu tidur di sana, jadi aku booking kamar supaya kau bisa tidur dengan nyaman. Aku tahu kau pasti kelelahan setelah seharian bersamaku." Hahaha. Mendengar penjelasan Dion, raut wajah Sena perlahan berubah. Ia merasa tidak enak pada Dion karena telah memberikan pertanyaan seperti itu. "Maaf, aku membuatmu repot. Lagi pula, kenapa kau tidak membangunkan aku saja? Tidak perlu kau membuang-buang uangmu untuk booking kamar supaya aku bisa tidur dengan nyaman." "Kau pikir aku tega membangunkanmu? Mana tega aku membangunkanmu, Sena?" Dion tersenyum. "Ya sudah, sekarang kau mau melanjutkan istirahatmu di sini atau mau pulang?" tanyanya. "Pulang saja," Sena menjawab cepat. "Baiklah, tapi sebelum pulang, kita makan dulu ya. Aku lapar, kau juga pasti lapar kan?" "Sedikit," jawab Sena malu-malu. Tak dipungkiri, setelah bangun dari tidur, Sena memang merasa lapar. "Ya sudah, aku mau cuci muka dulu," katanya lalu pergi dari hadapan Dion.